Halo rekan value investor. Dari semua komoditas unggulan Indonesia, hanya ada dua komoditas ekspor utama sajalah yang harganya masih bertahan di level yang tinggi sampai dengan pertengahan tahun 2025. Kedua komoditas itu adalah CPO dan juga emas. Harga emas baru-baru ini sudah menembus level all-time high, tepatnya di level $3.590 per troy ounce. Sedangkan untuk CPO sendiri, walaupun tidak setinggi komoditas emas ya kenaikannya, tapi setidaknya pergerakannya lebih baik ketimbang komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan juga lainnya. Data ini saya ambil tanggal 11 September tahun 2025 ketika saya membuat video ini. Kita perhatikan sampai dengan pertengahan tahun 2025, harga CPO telah naik sebesar 13%, terutama dalam 3 bulan terakhir ini. Bandingkan dengan harga batu bara yang hanya naik 2%, nikel bahkan turun 0,5%, dan minyak bumi juga turun lebih dalam lagi yaitu 2,5%. Ya memang perbandingan ini kurang pas ya karena membandingkan antara produk pertanian dengan produk komoditas non-migas. Tapi kalau kita mau cari sektor-sektor yang mempengaruhi pergerakan harga saham yang berkaitan dengan komoditas ini di Bursa Efek Indonesia, maka perbandingan ini setidaknya memberikan kita gambaran bahwa sektor-sektor komoditas apa saja yang akan naik panggung di tahun 2025 ini selain tentu saja emas. Ya kalau emas rata-rata saham yang berkaitan dengan emas ini sudah naik terlalu tinggi ya. Maka dari itu kita cari yang selain emas yaitu komoditas yang akan naik panggung pada tahun ini sepertinya memang CPO ya. Jadi kita akan cari saham-saham apa saja, saham-saham CPO apa saja yang harganya belum naik banyak, di sisi lain valuasinya masih murah, dan kinerjanya juga sudah terlihat terdampak positif atas kenaikan atau bagusnya harga CPO ini. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan bahwa jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil resiko yang bisa Anda terima. Saham CPO yang menurut saya harganya belum terlalu naik banyak, valuasinya masih murah dan juga kinerjanya bagus, terdampak positif dari kenaikan harga CPO adalah PT Astra Agrolestari dengan kode saham AALI. Ini merupakan anak usaha dari grup Astra ya yang berfokus khusus pada bidang perkebunan. Saat ini perusahaan ini mengelola area kelapa sawit seluas kurang lebih 284.000 hektar. Perkebunannya tersebar di Sumatera, presentasinya sekitar 36% ya di Sumatera, lalu 45% di Kalimantan, dan 17% di Sulawesi. Berdasarkan kepemilikannya, sebanyak sekitar 212.000 hektar ya, atau sekitar 74% lah areal sawit yang dikelola oleh AAL ini merupakan perkebunan inti ya. Sedangkan sisanya sekitar 25% itu merupakan perkebunan plasma yang bekerjasama dengan petani lokal. Nah dari semua saham CPO ya yang tadi sudah saya katakan ya, saya perhatikan hanya AALI saja yang naiknya belum terlalu banyak ya sampai dengan pertengahan atau sampai dengan awal September tahun 2025 ini. Secara year to date saham AALI hanya naik 11% saja. Padahal kalau kita perhatikan saham-saham CPO lainnya sudah naik lebih dari 20%, bahkan ada yang 30 dan 50% lebih sampai dengan awal September tahun 2025. Tapi memang ini wajar ya jika saham AALI ini naiknya paling lambat dibandingkan dengan saham CPO lainnya. Selama ini yang menjadi salah satu pemberat fundamental AALI ini adalah penurunan kualitas tanaman sawitnya ya. Pada 2 tahun terakhir ini produksi tandan buah segar dan juga CPO dari AALI ini mengalami penurunan. Kita perhatikan di sini terlihat dalam 2 tahun terakhir produksi TBS perkebunan sawit ya milik AALI ini mengalami penurunan pada 2023 dan juga 2024. Begitu juga terlihat pada produksi CPO dan juga palm kernel. Beberapa inisiatif memang sudah dilakukan oleh perusahaan ini ya untuk meningkatkan produktivitas perkebunannya. Salah satunya dengan merilis beberapa varian atau varietas bibit unggul yang mereka ciptakan sendiri untuk meningkatkan produktivitas produksi tandan buah segar. Pada tahun 2025 ini, AALI merilis sekitar 3 varietas unggul. Nah, rilisnya 3 varietas unggul ini melengkapi total keseluruhan yang sudah dirilis oleh Astra Agrolestari sampai dengan 2025 ini sebanyak 6 jenis varietas unggul. Nah, varietas unggul yang sudah dirilis ini sudah dilakukan penanaman baru ya atau peremajaan dengan menggunakan bibit unggul ini sejak tahun 2022.
Luas lahan yang ditanam kembali atau replanting selama kurang lebih 3 tahun terakhir sudah mengalami peningkatan signifikan ya. Mulai dari luasnya 4.557 hektar pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.052 hektar pada tahun 2024. Nah, inisiatif replanting yang telah dilakukan sejak tahun 2022 ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Pada tahun 2025 terjadi perbaikan kualitas perkebunan atau produktivitas perkebunan milik Astra Agro Lestari. Kita perhatikan di sini, pada tahun 2025 ini di setiap bulannya, ini data setiap bulan, terjadi kenaikan angka produksi TBS atau tandan buah segar dan juga produksi CPO juga naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Nah, produksi yang meningkat dan juga harga CPO yang masih stabil pada level yang tinggi berkontribusi pada kenaikan angka penjualan pada tahun 2020 ini. Anda perhatikan di sini angka penjualan dalam satuan miliar ya. Ini datanya setiap kuartalan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2025, grafik ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan tahun 2024 dan juga tahun 2023. Lalu pada sisi bottom line-nya, laba bersih AALI juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya dalam 2 kuartal terakhir ya, terutama pada semester pertama tahun 2025. Nah, kalau kita lihat trennya ini, maka ada kemungkinan jika harga CPO tetap bertahan di atas level ya sekitar 4.100 ya, 4.100 ringgit Malaysia, setidaknya sampai dengan akhir bulan September tahun 2025 ini, maka sepertinya kinerja kuartal ketiga tahun 2025 yang akan rilis nanti sekitar bulan November berpotensi akan lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2024. Kita perhatikan di sini harga CPO sampai dengan awal September tahun 2025 ini kelihatan sudah lebih tinggi ya rata-ratanya dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Ini saya berikan 2 kotak ya yang menunjukkan periode kuartal ketiga dibandingkan di antara 2 tahun ini, kuartal ketiga tahun 2024 dan kuartal ketiga tahun 2025 yang masih berjalan. Ini sebentar lagi akan berakhir nih, sekarang kan bulan September ya. Dan kelihatan rata-ratanya lebih tinggi sekarang ketimbang periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal ketiga tahun 2024 yang lalu ya, range harga CPO itu antara 3.600 sampai dengan 4.100. Sedangkan pada kuartal ketiga tahun 2025 yang masih berjalan ini, sampai dengan awal September ya, kita perhatikan harga CPO itu rata-ratanya ada di level 4.100 sampai dengan 4.500. Jadi ini bisa menjadi gambaran lah arah kinerja emiten-emiten CPO ya pada kuartal ketiga tahun 2025, salah satunya untuk kinerja Astra Agro Lestari. Lalu kalau kita lihat secara umum ya, prospek industri CPO sendiri mendapat gambaran yang cukup baik ya dari rilis data BPS. Kita perhatikan di sini, Indonesia sampai dengan bulan Juli tahun 2025 kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 63 bulan secara berturut-turut. Nah, salah satu penyumbang terbesar surplus perdagangan Indonesia ini adalah berasal dari kenaikan ekspor non-migas sebesar 12,6%. Nah, salah satu komoditas non-migas yang banyak diekspor oleh Indonesia adalah CPO. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa sektor CPO, terutama untuk tahun 2025 ini, masih memiliki prospek yang sangat baik, sangat bagus, dan begitu juga dengan saham-saham CPO. Kita perhatikan pula ada prospek pada industri CPO ini datang dari mandatory biodiesel ya. Kita perhatikan pada grafik ini, Indonesia itu mulai serius dengan kebijakan pencampuran CPO pada bahan bakar diesel ya, atau biodiesel sejak tahun 2018. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada grafik ini yang berwarna merah. Prospek industri CPO sendiri kembali terus berlanjut ya pada tahun 2025 ini dengan potensi penyerapan yang lebih besar lagi dari kebijakan B40 yang akan ditetapkan pada tahun ini, yaitu pencampuran 40% biodiesel ke dalam solar. Nah, sebagai gambarannya seperti ini nih. Pada tahun 2024 yang lalu ya, kuota biodiesel kita itu ditetapkan sebesar 13,4 juta kiloliter. Nah, untuk menyanggupi sebesar ini, itu membutuhkan sekitar 12,18 juta ton CPO. Jika penerapannya dilanjutkan dari B40 ke B50,
maka penerapan mandatory biodiesel ini akan membutuhkan kurang lebih sekitar 25% dari total produksi CPO nasional. Jadi jika mandatory biodiesel ini terus berlanjut ya dari B40, B50 dan seterusnya, maka ini akan berpotensi meningkatkan permintaan CPO dan itu artinya akan mendatangkan keuntungan untuk produsen-produsen CPO di Indonesia. Lalu sentimen positif berikutnya berasal dari baru-baru ini Indonesia telah merampungkan kesepakatan dengan Uni Eropa melalui EU CEPA. Nah, perjanjian perdagangan ini akan menguntungkan buat Indonesia karena produk Indonesia bisa dijual ke Eropa dengan tarif pajak hanya 0% saja atau tidak ada pajak sama sekali. Nah, salah satu komoditas yang akan diuntungkan ya CPO ini. Dengan adanya kesepakatan ini, maka nilai tawar produk CPO asal Indonesia akan semakin tinggi bagi buyer di Eropa. Tapi tentu saja ya, Eropa itu kan punya standar lingkungan yang cukup tinggi ya, yang harus dipenuhi oleh produsen CPO di negara manapun di dunia ini. Nah, salah satu yang mereka inginkan itu produsen CPO harus mempunyai RSPO ya. Sertifikat RSPO ini dikeluarkan oleh sebuah organisasi nirlaba global yang bertujuan untuk menjadikan industri kelapa sawit lebih berkelanjutan. Dan Astra Agro Lestari itu merupakan salah satu dari hanya sedikit emiten CPO di Indonesia yang serius untuk masuk sebagai anggota RSPO. Dan itu menjadi isu yang cukup hangat di kalangan investor dalam beberapa tahun terakhir. Oke, setelah kita mengamati prospek fundamental dari Astra Agro Lestari, maka sekarang kita cek apakah di harga saat ini valuasi AALI sudah murah atau masih mahal. Kita perhatikan di sini, grafik ini menunjukkan rata-rata valuasi Astra Agro Lestari berdasarkan price to book value, jadi harga dibandingkan dengan book value-nya. Grafik ini menggambarkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, saham AALI biasanya dihargai oleh pasar dengan PBV sebesar 1,17 kali. Nah, saat ini PBV AALI itu sudah berada di bawah rata-ratanya selama 10 tahun ini yang digambarkan dari garis biru yang melintang ini. Pada level sekarang itu PBV AALI itu berada pada level 0,61 kali, di bawah 1 kali ya. Data ini saya ambil tanggal 11 September tahun 2025. Selanjutnya untuk tabel di bawah Anda perhatikan kita mencari harga wajar. Awalnya itu kita mengalihkan book value per share, itu ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kita dapat angka Rp11.944 per lembar saham. Kita kalikan angka ini dengan min PBV rata-ratanya selama 10 tahun terakhir yaitu 1,17 kali. Kita dapat harga wajar AALI itu harusnya sebesar Rp13.975. Pada saat saya menganalisis saham ini, tanggal 11 September tahun 2005, harga saham AALI itu berada pada level 7.275. Nah, kalau kita bandingkan harga ini dengan harga wajarnya tersebut, maka pada harga saat ini, AALI masih menyediakan kita MOS sebesar 47,9%. Tapi perlu diperhatikan dan harus sangat diperhatikan oleh yang menonton video ini bahwa perhitungan ini tidak dimaksudkan bahwa suatu saat apalagi dalam jangka pendek saham AALI akan menuju harga wajarnya tersebut. Tapi perhitungan ini setidaknya menggambarkan bahwa harga pada saat ini atau jika kita masuk pada harga saat ini, kita punya alasan yang cukup rasional karena selain mempunyai fundamental yang baik, lalu prospek CPO juga cukup baik saat ini dan juga ke depan. Valuasi saham AALI juga saat ini sudah murah atau under value. Jadi layak untuk kita masuk atau invest saham ini dengan porsi dan juga tujuan investasi kita masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Value Investor.